Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat datang kembali di channel kami Raka Bule. Kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zulaibib. Bagaimana kisah Zulaibib? Ikuti terus di video berikut ini. Ada satu kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu menyentuh hati karena memilih berjihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kenikmatan dunia. Allah pun menjadikannya syahid dan menjadi rebutan para bidadari. Namanya Julaibib radhiyallahu anhu. Begitulah ia dipanggil. Namanya menunjukkan kalau ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Nama Julaibib merupakan nama yang tidak biasa dan tidak lengkap. Namun ini bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang semua tidak tahu dan tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat Yasrib atau Madinah, tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan aib yang sangat besar. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, pendek, bunguk, hitam dan pakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh. Tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan, minum hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangan. Abu Barzah, pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata tentang Julaibib, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya." Demikianlah keadaan Julaibib kala itu. Namun Allah berkehendak menurunkan rahmatnya. Tidak satu makhluk pun bisa menghalangi. Julaibib menerima hidayah dan dia berada di barisan terdepan dalam sholat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada, namun tidak demikian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di Supah Masjid Nabawi suatu hari ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Julaibib," begitu lembut beliau memanggil, "tidakkah engkau menikah?" "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ya Rasulullah?" kata Julaibib tersenyum. Tidak ada kesan menyesal diri atau menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala pada kata-kata maupun air mukanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tersenyum. Mungkin tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Namun hari berikutnya ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menanyakan hal yang sama. "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. Begitu, begitu, dan begitu. 3 kali, 3 hari berturut-turut. Dan pada hari ketiga itulah Rasulullah memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansor. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada si pemilik rumah. Betapa indahnya dan betapa berkahnya. Demikian respon pemilik rumah dengan wajah berseri-seri, mengira bahwa sang Nabilah calon menantunya. "Oh ya Rasulullah,
Ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, kata Rasulullah. Kupinang putri kalian untuk Julaibib, tegas Rasulullah. Julaibib nyaris terpekik ayah sang gadis. Ya, untuk Julaibib. Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini, kata ayah sang gadis. Dengan Julaibib, istrinya menjawab, bagaimana bisa? Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak ada harta. Demi Allah tidak akan pernah putriku menikah dengan Julaibib. Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai sang putri berujar, siapa yang meminta? Tanyanya. Sang ayah dan sang ibu pun menjelaskan, apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku, kata sang gadis. Sang gadis soleha itu lalu membaca ayat yang artinya, dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Dan sang Rasul pun dengan bertunduk berdoa untuk sang gadis solehah itu, ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Demikian doa indahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka benarlah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski dunia sang istri solehah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukan di surga. Julaibib lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Saat syahid di medan perang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu kehilangan. Pada akhir pertempuran, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ya Rasulullah. Serempak sahabat menjawab, sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. Apakah kalian kehilangan seseorang? Tanya Rasulullah kembali. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi. Kali ini wajahnya merah bersemu. Tidak ya Rasulullah. Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghela napasnya. Tetapi aku kehilangan Julaibib, kata beliau. Para sahabat tersadar, carilah Julaibib. Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau mensolatkannya dan berdoa, ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang beriman, demikian kisah Julaibib yang akhir hayatnya berakhir syahid ketika membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Pilihannya berjihad dan merindukan syahid mendapat ganjaran indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rupanya memang tidak seelok para bangsawan. Harta tak sebanyak yang dimiliki para raja, namun bidadari sorga berebut menginginkan sosok Julaibib. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum